pun dalam Quran surah Al-Baqarah Allah sudah ingatkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat dan Allah cinta dengan orang-orang yang senang dengan bersuci, yang bersih, atau bahasa terjemahan luasnya yang senang dengan keindahan. Oke, Gitu. jadi jelas bahwa Allah itu indah. Bulan Ramadan saat yang paling tepat untuk memperdalam ilmu agama. Salah satunya dengan mendengarkan dakwah-dakwah yang syarat dengan informasi. Banyak cara dilakukan untuk berdakwah. Salah satunya dengan pantun. Dunia dakwah telah lama digeluti ustadz yang gemar senyum ini dan lebih aktif saat proses pendidikan akhirnya. Dakwahnya dicintai umat karena bahasanya yang sederhana, mudah dimengerti, populis dan mengalun dengan pantun-pantun penuh tuntunan. Ya, ustadz muda yang bernama Taufikur Rahman ini lebih sering dipanggil dengan nama Ustadz Pantun. Setelah cukup lama malang melintang di dunia dakwah, berbagai kota hingga pelosok negeri pernah disinggahinya. Hingga sekarang, sejumlah acara religi di media televisi sering ia hiasi dengan curahan pantun dan tausiahnya. Demikian pula beberapa pengajian di sejumlah perusahaan dan masjid-masjid Jabodetabek menjadi langganan siraman rohaninya. Dalam kesibukannya, ia terus berupaya memenuhi undangan dakwah di berbagai daerah, hingga pelosok-pelosok negeri tercinta. Pas Masih banget ini ya. Kita sapa dulu. Masih di intermezzo. Banyak info. Nggak bikin kepo. Iya benar-benar. Tadi Ustadz Taufikur Rahman menyatakan bahwa banyak sekali berdakwah bersama istri, begitu Iya, ya? betul. Nanti kita tanya-tanya dan ini pas banget kayaknya habis ulang tahun Jakarta banyak yang pantun hari ini. Betul. Iya. Ini juga terkenal dengan Ustadz Pantun ya kan? Iya, betul sekali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah hadir wabarakatuh. Bapak Ustadz Taufikur Rahman di sini pemirsa dan kita kali ini mau ngomongin sesuatu yang besar adalah Betul. sabar. Iya. Ya. Nah, sabar kalau bulan puasa ini kan Pak Ustadz ya bisa dibilang bulan puasa adalah bulan yang sabar. Sabar nunggu 6 jam lagi. Iya. Sabar nunggu beduk gitu Sabar kan. nunggu beduk. Sabar ngelihat tukang minuman di pinggir jalan yang berkeringat gitu minumannya Iya, kan. iya. Sabar ngadepin jalanan yang macet. Sabar nggak ada Betul. jalan yang macet. Sebenarnya kalau sabar di puasa sendiri tuh gimana sih Pak Ustadz? Makanya bahasa Quran serangkai Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Ya, nah sabar di sini bahasa Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya subutun nafsi alal haq, mengkontinyukan diri kita, jiwa kita selalu pada koridor kebenaran agamanya Allah. Nah makanya dibagi menjadi 3 hal pelaksanaannya. Gimana tuh? 1, as-sabru alal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Nah, mendapatkan musibah ini konsep ayatnya Al-Baqarah 155 sampai 157. Ya ayyuhalladzina amanu walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ada rasa takut. Oh iya, kalau sekarang aku masih dapat job, bulan depan masih ada apa enggak ya? Ada rasa khawatir gitu kan. Nah, kemudian takut kekurangan harta. Oh iya, sekarang aku sudah nyaman, punya rumah, punya kendaraan. Nanti anakku ke depan dapat apa enggak ya? Nah, kemudian juga wa naqsi minal amwal wal anfus, atau mungkin musibah orang yang kita cintai. Istri sudah ngucap sama suami, "Aa, aku mau naik kereta turun di Tegal, makan roti dibelah 2. Kalau cintaku jangan ditinggal, sehidup semati kita berdua." Nah, itu dia ya. Ya, suami pun udah ngucap, subhanallah, tenang istriku, beribu-ribu burung gelatik, hanya satu yang terbang melayang. Beribu-ribu gadis cantik, cuman kamu yang paling aku sayang. Gitu kan. Nah, ternyata ya di luar skenario kita, manusia punya rencana, Allah yang nentukan. Ya. Kan ternyata gimana? Oh, Allah cabut ajalnya. Ya, musibah ya. Nah, hal-hal itu disebut sabar dalam hal musibah yang nggak enak, yang selalu akhirnya nanti bersahabat dengan tangisan air mata. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam agama as-sabru alal maksiyah.
Apa itu? Sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Waduh. Misalnya? Nah, iya, Sabar misalnya. juga tuh ya. Iya. Oke. Contoh, dalam Quran Allah menggambarkan Nabi Allah Yusuf dan Imro'atul Aziz. Itu Nabi Allah Yusuf yang luar biasa, di mana kan separuh kegantengan dunia Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf. Gitu kan. Nah, ketika Imro'atul Aziz ini seorang permaisuri. Nah, memang udah berawal dari mana datangnya lintah kalau bukan dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta kalau bukan dari mata turun ke hati, gitu. Nah, iya, ternyata memang sudah menaruh suka, gitu. Nah, terjadi hal yang demikian menunggu kesempatan. Begitu suami keluar istana, sudah niat ini yang perempuan, wa ghallaqatil abwabah, pintu-pintu istana dia kunci-kunciin. Di dalam rumah, dalam istana cuma ada laki-laki dan perempuan, gitu kan? Nah, kemudian dari dalam kamar ini perempuan berkata, waqalat hai talak Yusuf kadia. Apa kadia mana aja tuh? Kesini. Oh, kesini, gitu kan? Saya di dia gitu jawabnya ya. Ya, Ustaz coba tahu kadinya ambil batu sampai nyak ya. Oke, singkat kata dipanggil. Kalau logika, perempuan cantik. Lantas ada laki-laki di luar, laki-laki dipanggil diajak masuk ke dalam kamar. Kalau ngikutin manusiawinya, gitu. Udah gitu ndak ada orang. Iya, yang ketiganya setan biasanya. Itu kan, itu ngomong setannya ndak usah kemana-mana. iya, Iya. Nah ini sabar yang maksiat di depan mata, gitu kan. Dipanggil, wa ghallaqatil apa, hai talak Yusuf kadia. Tapi di situ hati Yusuf berkata, di hati nih, aku penuhi panggilannya laksana gajah yang dikalahkan mudah oleh semut. Nah, akhirnya tidak memenuhi panggilan perempuan itu. Sabar. Nah, itu maksiat di depan mata. Iya. Coba kalau misalnya nunggu apa lagi? Tidak ada yang lihat. Jadi itu Gitu. udah ada dua ya Pak Ustadz, sabar dalam bentuk menghadapi musibah, yang Musibah. kedua maksiat. Maksiat. Terus yang satu lagi? Nah, yang ketiga as-sabru alal ibadah. Sabar ketika dalam hal ibadah. Sudah ada penelpon? Puasa. Ini sudah ada Ya. penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Ayu di Palembang. Mbak Yai Mbak di Yai, Palembang. di Palembang. Oke, boleh tanya-tanya silakan Mbak Yai. Ini Ustadz mau nanya, Silahkan. apa kan ini kan selama bulan puasa ini kan kita nggak boleh dendam Ustadz, Dendam. Tidak boleh dendam. Oke. nggak boleh dendam. Ah. Tapi gimana ya Ustadz? Ini kan kata orang selama bulan puasa ini kan harus banyak silaturahmi, Mm. harus banyak silaturahmi. Tapi teman tetangga ini Ustadz nggak mau dia gitu Ustadz. Kalau aku ke rumah itu apa selalu nggak mau bukain pintu kayak gitu Ustadz. Kalau ketemu nggak mau nyapa gitu Ustadz. Padahal kita udah nyapa. Ke tetangga satunya lagi aja Mbak Yai. Ya. Jadi pertanyaannya Mbak Yai seperti apa? Ya kan sudah sabar gitu Mas. Sudah sabar, sudah tahan gitu. Oke. Dengan sikapnya kayak gitu. Nah terus ngadepin kesabaran itu gimana itu? Oh iya, oke. Iya. Terima kasih Terima kasih ya Mbak Yai dari di Palembang. Nanti akan kita jawab Pak Ustadz, tapi Ya. kita jeda break dulu ya. Kita iklan dulu nih pemirsa. Dan untuk pemirsa, nanti kita balik lagi ngobrol-ngobrol lagi. Kita jawab pertanyaannya Mbak Yai tentunya di intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Once I was 7 years old, my mama told me, make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 20 years old, the story got told. Before the morning sun when life